Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada video kali ini kita akan berfokus pada perhitungan luas luka bakar ditambah perhitungan kebutuhan cairannya. Ya, seperti pada video-video sebelumnya, kita telah membahas tentang top 10 materi SKB perawat. Kalau pada video saya yang sebelumnya sudah membahas tentang etika keperawatan, peran perawat, gaya kepemimpinan, promosi kesehatan, kejiwaan, fase berduka, GCS, range of motion, kemudian sudah juga video tentang menghitung tetesan infus. Untuk saat ini kita akan berfokus pada luka bakar, mulai dari derajat, luas, dan kebutuhan cairannya. Untuk itu, tanpa berlama lagi langsung kita masuk saja pada pembahasan. Ya, luka bakar. Kita pelajari dulu apa itu definisi dari luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas termasuk api, air, dan uap panas. Rusaknya kulit akibat luka bakar membuat penderitanya rentan mengalami infeksi karena kulit merupakan lapisan pertahanan awal tubuh untuk melawan infeksi. Jadi, penyebab dari luka bakar itu ada yang pertama, benda panas, yang kedua, sinar matahari. Yang ketiga, radiasi. Keempat, bahan kimia. Dan yang terakhir yaitu sengatan listrik. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, saya telah membuat tabel derajat dari luka bakar. Kalau teman-teman perhatikan di sini, untuk tabel daripada luka bakar ini, ada 4 komponen daripada derajat luka bakar, yaitu derajat 1, derajat 2A, derajat 2B, dan derajat 3. Untuk tanda klinisnya, derajat 1 itu mengalami kemerahan saja, derajat 2A itu ada punya bula plus dengan kemerahan, kemudian derajat 2B itu adanya pula terus mulai agak tampak kepucatan. Kemudian derajat 3 itu tanda klinisnya itu dia sudah mulai menghitam dan mengering. Kalau teman-teman perhatikan dari gambar di bawah ini adalah derajat 1, derajat 2A masih kemerahan dengan bula, kemudian derajat 2B ini bisa saja ada bulat pun sudah mulai agak memucat, dan derajat 3 yaitu hitam dan mengering. Kemudian untuk rasa nyerinya, otomatis derajat 1 dan derajat 2A masih merasakan nyerinya. Tapi untuk derajat 2B dan 3 itu mulai berkurang. Dimulai dari derajat 2B, nyerinya itu mulai berkurang. Kemudian derajat 3 itu tidak ada nyeri lagi sama sekali karena dia sudah mengena sampai di otot dan tulang. Kemudian derajat 1 ini berdasarkan kedalaman, itu dia masih di bagian epidermis atau bagian terluar daripada kulit. Kemudian derajat 2A dia mulai bagian dari epidermis sampai dermis. Nah, ini teman-teman bisa lihat pada gambar di sini. Ini kedalamannya sudah sampai di sini. Kemudian derajat 2B itu mulai dari epidermis sampai hypodermis. Jadi kedalamannya sudah sampai pada bagian hypodermis. Kemudian untuk derajat 3 itu mulai mengena muscle bone atau sudah mulai mengena dia punya otot dan tulang, jadi semakin dalam. Nah, mengenai persentase luka bakar, tentu saja ini terbagi atas 3, yaitu untuk persentase untuk dewasa, yang kedua untuk anak-anak, dan yang ketiga untuk balita. Jadi di sini saya sudah merangkumkan saja dalam bentuk tabel agar lebih memudahkan teman-teman dalam menghafalnya. Kita bahas mulai dari yang dewasa. Untuk kepala itu ada 9. Kemudian yang kedua yaitu tangannya, yaitu 9 per satu tangannya, mulai dari telapak tangan sampai kepada lengan, sampai di lengan bagian atas itu ada 9. Jadi karena ada 2 tangan, jadi totalnya itu 18%. Kemudian bagian dada, untuk bagian depan dengan bagian belakang itu totalnya 18%. Kemudian perut, kemudian untuk kaki, totalnya itu ada 36% tapi dibagi 2. Satu kakinya itu ada 18%. Kemudian genital 1%. Jadi kalau teman-teman total ini semuanya adalah total 100%. Kemudian lanjut, untuk yang anak-anak sama saja, tapi untuk kepala, bagian kepala totalnya itu ada 18%. Kemudian untuk tangannya sama seperti orang dewasa, yaitu per tangannya itu 9%. Jadi ada 2 tangan menjadi 18%. Untuk anak-anak digabung dada dan perutnya, yaitu 36%. Kemudian untuk kakinya itu per kakinya 13,5 ya untuk anak-anak, perhatikan ya. Jadi untuk total kedua kakinya itu 27%. Untuk genital masih sama, yaitu 1%. Jadi kalau teman-teman total ini semuanya itu ada 100%. Kemudian untuk balita, untuk kepalanya ini 21% ya. Jadi beda nih antara kepala orang dewasa, anak-anak, dan balita. Kemudian untuk tangannya, untuk balita 10% per tiap tangannya. Jadi total ada 20%. Sedangkan untuk dada dan perutnya itu 26%. Untuk kakinya ada 13,5% seperti anak-anak. Jadi per kakinya itu 13,5, total keduanya itu 27%. Kemudian genital masih sama 1%, kemudian ditambah
Untuk balita tuh ada bokong 5%. Jadi kalau teman-teman total semuanya ada 100%. Jadi untuk memudahkan teman-teman, saya sudah buat tabel di sini buat teman-teman bisa mempelajari. Ya, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai hitungan kebutuhan cairan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk menghitung kebutuhan cairan yaitu menggunakan rumus Baxter. Rumus Baxternya ini yaitu 4 ml kali kilogram berat badan kali luas luka bakar dalam persen. Luas luka bakar ini yang teman-teman dapat dari perhitungan luas luka bakar berdasarkan area yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Jadi sekali lagi untuk hitungan kebutuhan cairan yaitu 4 mili kali kilogram berat badan kali luas luka bakar dalam persen. Untuk rumus Baxter ini ada 4 poin utama yang harus teman-teman ketahui, yaitu apabila di soal dia minta itu untuk kebutuhan cairan selama 24 jam pertama, otomatis teman-teman langsung cari saja dengan rumus yang ini. Tetapi apabila di soal dikatakan harus mencari 8 jam pertamanya, otomatis hasil dari 24 jam ini teman-teman bagi 2 atau jadi 1/2 kali total cairan 24 jam. Kemudian untuk 8 jam kedua itu 1/4 kali total cairan 24 jam yang pertama. Jadi ketika teman-teman disuruh soalnya untuk mencari 8 jam yang kedua, otomatis teman-teman cari dulu melalui rumus yang menentukan 24 jam, kemudian dikali 1/4-nya. Kemudian sama juga berlaku untuk 8 jam yang ketiga. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja pada pembahasan soal. Nah, ya, jadi untuk lebih memudahkan teman-teman dalam memahami akan penggunaan rumus Baxter untuk menghitung kebutuhan cairan, kita langsung masuk saja pada soal nih. Nah, soalnya nih ada diketahui seorang pasien berat badannya itu 50 kg. Kemudian luas luka bakarnya itu 50%. Ditanya nih, total kebutuhan cairan yaitu yang pertama 24 jam. Jadi kita langsung saja kerja. Untuk 24 jam jadi 4 mili kali 50 dikali 50. Nah, 50 ini adalah berat badan pasien, kemudian 50 yang ini adalah luas luka bakarnya. Jadi 4 kali kilogram berat badan kali luas luka bakar. Jadi 4 kali 50 kali 50 sama dengan 2500, kemudian 2500 dikali 4 sama dengan 10.000. Jadi untuk total kebutuhan cairan 24 jamnya yaitu 10.000. Kemudian ditanya lagi nih, pemberiannya untuk 8 jam pertama. Karena ini untuk 8 jam pertama jadi otomatis 1/2 kali dari 10.000 sama dengan 5.000. Ya, saya singkat saja ya, 5K ya, 5.000. Kemudian ada soal lagi disuruh kerjakan 8 jamnya yang kedua, otomatis 1/4 dikali 10.000. 10.000 dibagi 4 sama dengan 2.500. Ya, jadi kita sudah mendapatkan jawaban nih. Untuk total kebutuhan cairannya itu adalah 10.000. Kemudian untuk 8 jam pertamanya itu diberikan 5.000 ml. Kemudian 8 jam kedua itu diberikan 2.500 dan 8 jam yang ketiga itu adalah 2.500 juga. Jadi kalau kita total 5.000 tambah 2.500 tambah 2.500 sama dengan 10.000 juga. Jadi betul ya. Nah, kemudian jika faktor tetesannya itu makro atau 20, berapa tetes yang diberikan untuk 8 jam pertama, kemudian 8 jam yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa 8 jam pertama itu cairannya itu adalah 5.000. Ya, kemudian harus habis dalam 8 jam dengan faktor tetesannya yaitu 20. Ya, kalau kita perhatikan ini bisa dikerjakan dengan cara cepat ya. Jadi otomatis 5.000 ada berapa botol? Untuk 5.000 otomatis ada 10 botol dikali 7 yang nilai permanen. Kemudian 8 kali berapa sama dengan 24? Ya, 8 kali 3. Jadi otomatis 10 kali 7 sama dengan 70. 70 kali 3 sama dengan 210 tetes per menit. Jadi sudah kita ketahuan ya, untuk 8 jam pertama itu tetesannya itu adalah 210 tetes per menit. Kemudian 8 jam kedua. Untuk 8 jam kedua kita ketahui total cairannya itu adalah 2.500 dihabiskan dalam 8 jam dengan faktor tetesan 20. Kita kerjakan dengan cara cepat juga. 2.500 ada berapa botol ya? Ada 5 botol dikali 7
dikali 3. Jadi sama dengan 5 kali 7, 35 dikali 3 sama dengan 105. Jadi otomatis ya, untuk 8 jam pertama diberikan 210 tetes per menit, 8 jam kedua diberikan 105 tetes per menit. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mungkin belum tahu tentang perhitungan rumus cepat ini, teman-teman bisa menonton video saya yang sebelumnya, yaitu terkait perhitungan infus. Nanti linknya saya taruh di deskripsi juga. Jadi sudah jelas ya untuk penggunaan rumus Baxter untuk 24 jam, 8 jam pertama, 8 jam kedua, dan 8 jam ketiga. Menurut saya ini simpel saja. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada pembahasan soal. Ya, untuk soal yang latihan yang pertama, seorang supir truk berusia 39 tahun masuk ke rumah sakit setelah mengalami luka bakar pada dada bagian depan, lengan, dan tangan akibat kebakaran yang terjadi pada truk yang dikendarainya. Diketahui supir tersebut 60 kg. Estimasi luka bakarnya 30%. Wow, ini jadi sudah diketahui ya. Berapa volume resusitasi cairan yang diberikan pada klien 8 jam pertama berdasarkan volume Baxter atau Parkland. Jadi kalau kita ingat rumus tadi, yaitu 4 mili dikali berat badan dikali luas luka bakar. Ya, jadi kita sudah ketahui nih, 4 mili dikali berat badannya itu adalah 60 dikali luas luka bakarnya itu 30. Otomatis 6 kali 3 itu 18 ya, ditambah 02, kemudian 4 kali 1800, 4 kali 18 ini 72, jadi 7200 ya. Ini kita masih untuk yang dapat 24 jam ya, tapi soalnya ditanya pemberian 8 jam pertama. Otomatis hasil dari 7200 ini untuk 8 jam pertama kita harus kali dengan 1/2, dapatnya 3600. Ya, jadi ini jawabannya ya, C, 3600. Teman-teman bisa tangkap ya. Apabila ini terlalu cepat, teman-teman bisa mengulang lagi video ini. Kita lanjut lagi pada pembahasan soal yang kedua. Ya, kita masuk pada pembahasan soal yang kedua. Ya, seorang klien berusia 60 tahun datang ke UGD bersama teman kerjanya. 1 jam yang lalu, klien ketika dan temannya ingin memasang tralis plafon rumah klien tersengat listrik. Terdapat luka bakar pada telapak tangan sampai ke siku sebelah kiri dan kanan, kaki kanan sampai alat vital klien. Berdasarkan rumus roll of 9, berapa persen luas luka bakar pada klien? Untuk A 23%, B 19%, C 28%, D 36%, dan E 27%. Jadi dari soalnya ini kita harus cari tahu berapa persen luas luka bakarnya. Kita langsung analisa saja. Mulai dari yang pertama, luka bakarnya dari telapak tangan sampai ke siku. Otomatis hanya mulai dari telapak tangan sampai ke siku, nggak sampai lengan di atas. Jadi nilai luka bakarnya itu adalah 4,5 karena hanya 1/2. Tapi ini ada 2, tangan kiri dan tangan kanan. Jadi kita kali 2 dulu. Totalnya 9% untuk yang pertama. Kemudian luka bakarnya juga ada pada kaki kanan. Jadi otomatis salah satu kaki total semuanya itu adalah 18%. Kemudian alat vitalnya, ya alat vitalnya 1%. Jadi kalau kita total ketiganya ini dapat 28%. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian soal lanjutnya. Dan berapakah kebutuhan cairan pasien untuk 24 jam jika berat badan pasien 50 kg? Jadi dari soal kita sudah ketahui luas luka bakarnya itu 28%, kemudian berat badannya 50 kg. Kita langsung masuk saja pada rumusnya, yaitu 4 mili kali berat badan dikali luas luka bakar. Jadi 4 dikali berat badannya itu 50 dikali 28. 4 kali 50 sama dengan 200, kemudian dikali 28 sama dengan 5.600. Ya, jadi jawabannya adalah yang C, 5.000.
600. Jadi mudah ya ketika teman-teman sudah mengetahui soalnya, kemudian sudah mengetahui alur kerjanya, saya rasa sangat mudah sekali. Yang penting teman-teman harus memahami dulu tabel daripada yang sudah saya kasih untuk mengetahui luas luka bakarnya ini berapa. Ya, untuk soal latihan lain saya rasa nanti teman-teman bisa akses saja sendiri di link yang ini. Nanti linknya ini saya tulis di deskripsi juga agar memudahkan bagi teman-teman dalam belajar. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang perhitungan luas luka bakar, kemudian cara perhitungan kebutuhan cairannya. Jadi untuk pada video yang terakhir ini, apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like. Apabila tidak suka, teman-teman bisa dislike. Jangan lupa komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan salam dari timur.